Makna penegakan hukum lingkungan. Apa yang dimaksud dengan makna penegakan hukum lingkungan? Penegakan hukum dalam bahasa Inggris yaitu law enforcement dan dalam bahasa Belanda disebut rechthandhaving. Dalam bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sebenarnya pejabat administrasi juga menegakkan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum yaitu administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum lingkungan menurut Ilyas terdiri atas yang pertama, tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan atau compliance terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah terdiri dari penegakan hukum secara administrasi, penegakan hukum secara perdata, dan penegakan hukum secara pidana. Lalu, apa saja aspek dalam penegakan hukum lingkungan? Aspek yang pertama yaitu hukum administratif. Kelebihan hukum administrasi lingkungan dibandingkan dengan hukum perdata dan pidana. Kelebihannya yang pertama yaitu penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan atau preventif. Kemudian yang kedua, penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaannya dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Aspek penegakan hukum lingkungan yang kedua yaitu hukum pidana. Aspek penegakan hukum lingkungan yang ketiga yaitu hukum perdata. Unsur melawan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Hukum material dan formil serta delik material dan formil. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan UU PPLH. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 menjadi sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia. Selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997, juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum-hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dan penciptaan delik-delik material baru. Delik formil dan material. Delik material merupakan delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan. Delik material dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada pasal 98 dan pasal 99.
di mana yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan 3 perbuatan di bawah ini. Kemudian, delik formil, delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang tanpa memandang akibat dari perbuatan tersebut. Delik ini terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 ayat 1, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108. Dalam penegakan hukum administrasi dalam hukum lingkungan, aparat yang terlibat adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Dalam melakukan tugasnya, pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan dapat melakukan pendelegasian kewenangan kepada menteri, pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH, dan atau Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD. Dalam penegakan hukum lingkungan, pemerintah pusat berwenang untuk 1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimum bidang lingkungan hidup bagi daerah provinsi dan kabupaten atau kota. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan ketentuan perizinan lingkungan dan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. 3. Melakukan penegakan hukum lapis kedua apabila terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh kegiatan usaha apabila pemerintah daerah dengan sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut. Sementara, pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan lingkungan hidup berdasarkan jurisdiksinya masing-masing. Kemudian dalam bidang hukum pidana, aparat yang terlibat diantaranya adalah 1. Pejabat kepolisian dan atau pejabat pegawai negeri sipil di bidang lingkungan hidup, di mana mereka berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tindak pidana lingkungan hidup. Aparat kedua yaitu jaksa. Jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan ke muka pengadilan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, jaksa juga dapat terlibat dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah hakim. Hakim berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu tindak pidana lingkungan hidup yang diajukan kepadanya. Sementara dalam penegakan hukum perdata, aparat atau pihak yang dapat mengajukan gugatan antara lain adalah pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat umum, dan organisasi lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila di antara pihak tersebut merasakan kerugian dan menuntut adanya ganti kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum lingkungan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup yang merupakan aturan khusus. Jika berbicara tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai aturan khusus, maka akan berlaku asas hukum yaitu lex specialis derogat lex generalis, yang berarti aturan khusus akan menggantikan aturan umum. Undang-Undang Lingkungan Hidup yang mengatur secara khusus tentang lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan berpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. ULH menjadi ketentuan khusus karena di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana untuk para pelaku tindak pidana lingkungan yang tertuang di dalam bab 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang semua yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan lingkungan hidup menjadikan ULH tersebut merupakan sebuah aturan khusus. Kali ini saya akan membahas tentang dapat dihukumnya badan hukum atau korporasi dalam hukum lingkungan. Oke, langsung saja.
Dalam bab 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah diatur sanksi pidana, penjara, dan denda terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran maupun pengerusakan lingkungan. Selanjutnya, pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Namun kawan-kawan, ada yang perlu kita kritisi di sini. Berdasarkan perkataan Stefanus Haryanto selaku pengamat hukum lingkungan dari Universitas Parahyangan, dia menekankan haruslah dipisahkan sanksi terhadap korporasi dan juga sanksi individu dalam suatu perkara pencemaran maupun perusakan lingkungan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.